Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Postik dimanapun kalian berada. Podcast kita kali ini kedatangan dua narasumber yang hebat, yaitu sosok guru yang hebat. Beliau adalah Ibu Dewi dan Ibu Wuria. Beliau sudah mengabdi puluhan tahun di SMP Negeri 3 Nganjuk. Dan sayangnya tahun ini, tahun terakhir beliau mengajar di SMP Negeri 3 Nganjuk. Jadi tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja. Selamat datang Ibu Wuria, Ibu Dewi di podcast SMP Negeri 3 Nganjuk. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ria? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Gak batuk sedikit ya Bu ya. Cuacanya ya emang ya. Kalau Bu Dewi sendiri Bu, gimana sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah Sobat Postik, kedua narasumber kita sehat dan dapat menghadiri podcast pada kali ini. Langsung saja nih Bu, gak usah nunggu lama-lama, langsung ke pertanyaan pertama aja. Gimana perasaannya Ibu Dewi dan sebentar maaf, Ibu Dewi sama Bu Wuria ini purnanya itu bareng atau beda? Atau duluan Bu Dewi atau duluan Bu Wuria? Dulu Dewi Bu Dewi per 1 Desember 2024 tahun kemarin ya Bu ya? Ya, akhir tahun Bu di ya. akhir tahun Kalau Bu Wuria? Januari 25 Oh ya, jadi hampir ya Bu ya. ya, tinggal habiskan di bulan Januari aja. Ya, gimana nih Bu perasaannya hampir atau sudah selesai tidak mengajar lagi? Alhamdulillah ya, bisa menyelesaikan tugas sebagai abdi negara dengan mulus, maksudnya itu bisa memasuki masa pensiun dengan keadaan sehat. Jadi lancar tanpa hambatan gitu. Kalau Bu Wuria sendiri, Perasaan bangga, bahagia, banyak bersyukur dikarenakan kita bisa menyelesaikan tugas negara dengan aman. Aman artinya tuntas sampai dengan masa habisnya, dan itu suatu yang luar biasa bagi kami, tidak menemui kendala apapun. tapi pastinya juga ada rasa sedih karena meninggalkan SMP Negeri 3 Nganjuk. Iya. Jadi Ya, ASN itu kan mengabdi kita di pemerintah. Setelah itu bisa mengabdi di masyarakat. ya. Oh iya Bu Dewi, Bu Wuria, kalau boleh tahu mengapa dulu Ibu Dewi dan Bu Wuria memilih menjadi sosok seorang guru, sedangkan banyak profesi lain yang mungkin Bu Dewi sama Bu Wuria ingin jalankan. Siapa dulu yang bisa? Bu Wuria dulu deh, Bu Wuria. Gini, sebetulnya dari awal itu saya sama sekali nggak pernah punya anak ini jadi guru. Jelas ya. Justru saya tuh cita-citanya tuh di dunia hukum. Tapi Allah tetap memberikan yang terbaik. Ya. Nggak tahu bagaimana jalannya. Saya ke arahnya diterimanya itu di IKIP Surabaya. Sampai akhirnya ya sudah kita jalani apa yang memang harus dijalani, dan ternyata dunia ini membawa keberkahan dalam hidup saya, untuk keluarga saya sampai dengan saat ini. Bersyukur sekali, ternyata memang Allah itu maha baik. Belum tentu apa yang kita inginkan itu yang terbaik, tapi justru Allah lah yang telah memberikan yang terbaik buat kita. Iya. Masya Allah, 35 tahun saya jalani dunia ini tanpa ada mengalami kendala apapun, justru membawa keberkahan bagi saya sendiri beserta keluarga saya. Ya, dan pastinya juga itu yang terbaik buat Itu Bu yang Wuria. buat saya dan keluarga saya. Ya. Wah. Kalau Bu Dewi sendiri nih Bu. Nah, kok sama dengan Bu Wuria ya saya? Saya dulu tidak cita-cita ingin menjadi. Waktu itu masuk di perguruan tinggi itu saya diterima di HUM sebetulnya, dari UNS. Kemudian yang kedua itu di IKIP Malang. Terus sama bapak saya diginikan, anak perempuan itu paling cocok jadi guru karena bisa mendidik siswa, juga bisa mendidik anaknya sendiri. Terus saya pikir, kemudian oh ternyata saya ikut jalani, masuk kuliah di IKIP Malang, waktu itu namanya IKIP Malang, sekarang UM ya, Universitas Negeri Malang. Kemudian setelah jalani saya lulus, kemudian mendapat penempatan pertama kali di SMP 3 ini juga ya, sampai
Saya Sampai pensiun sekarang, di ya. 39 tahun itu di SMP 3 Nganjuk. Ternyata memang ridho Allah, ridho orang tua itu ridhonya Allah. Jadi bapak saya menyuruh saya ke situ, ternyata membawa kebaikan untuk saya. Dan itulah yang dipilihkan oleh Allah untuk saya, untuk mengabdi kepada negara, tapi juga bisa mendidik anak. Ya. Ya, semoga saya bisa seperti Bu Ria dan Bu Dewi ke depannya. Amin ya Allah. Sobat Postik juga kedepannya mungkin bisa menjadi seperti Ibu Ria dan Bu Dewi, dapat memberikan banyak jasa untuk semua orang ya. Iya. Em, Gini, Bu Dewi dan Bu Ria kan sudah lama nih mengajar sebagai seorang guru. Pastinya dong Bu ada suka dan dukanya. Boleh tahu dari Bu Dewi dulu nih, sukanya menjadi seorang guru itu apa Bu? Banyak sekali ya. Sukanya banyak sekali. Sangat bahagia kalau siswa-siswanya itu berhasil. Ya, nomor satu itu. Kemudian siswa yang tidak bisa menjadi bisa itu sudah luar biasa bagi saya ya. Eh, sudah mengantarkan ya seperti itu. Banyak sekali sukanya. Kalau kita mau marah, paling ya sebentar habis itu nggak bisa. Jadi masuk sekolah itu mau marah, sudah senyum lihat anak-anak yang luar biasa itu ya. Kadang-kadang anak juga membuat jengkel, tapi kan hanya sementara. Habis itu selesai ya. Dukanya apa? Dukanya itu kalau anak-anak tidak apa ya, nggak manut itu istilahnya. Kalau ilmu nggak bisa kita bisa Paksa memberikan ya. sedikit-sedikit. Tapi masalahnya kadang-kadang itu tingkah laku. Jadi kalau tingkah laku anak-anak yang ya kurang baik, ya kita harus membimbingnya dengan pelan. Ya, kalau kita keras malah jadinya kadang-kadang ngece ya, tahu ngece? Ngece gitu ya. Itu. Makanya kita ya, ya kadang perlu dikeras kalau memang kadang-kadang tuh dukanya kalau ada anak-anak yang apa secara tingkah laku kurang baik itu di situ. Kalau masalah keilmuan, insya Allah tidak masalah. Ya, pastinya dong kan Bu Dewi sudah lama mengajar nih. Ya, ya. Pastinya ada perbedaan antara generasi sekarang dan generasi dulu. Nah, generasi sekarang itu kan anaknya terbilang susah kalau diomongin. Atau apalagi kalau nggak suka sama guru itu kan pasti menunjukkan sikap yang jengkel itu. Nah, gimana cara menghadapinya Bu Dewi dengan ketemu anak seperti itu gitu? Nah, perbedaan ya. Dulu itu sangat mudah sekali karena belum banyak pengaruh seperti sekarang. Sekarang kan dengan era digital ini pengaruh dari luar itu lebih banyak. Kemudian kadang-kadang orang tua itu kurang bisa. Kalau orang tuanya mulai IT mungkin bisa ngontrol anaknya, tapi kalau enggak kan kadang-kadang enggak dihapusi sama Ya, putra-putrinya gitu kan. Nah, kita itu ke anak itu ya kita pendekatannya anggap sebagai orang tua gitu. Jadi anak-anak itu diajak ngomong, diajak nah, seperti itu untuk yang zaman sekarang harusnya begitu. ya, soalnya zaman dulu tuh nggak ada teknologi, Ya. jadi anak-anak paling megangnya buku, habis itu Ya, main. Kalau sekarang tuh HP terus yang dipegang. Ya, kalau Bu Ria sendiri nih Bu Ria, sama sih kegiatan pembelajaran itu kalau anak itu komunikasinya terganggu dikarenakan dengan gadget yang dipegang itu. Kita kalau punya dia membutuhkan ya memang memberi sekali. Nah, kalau gitu. Tapi kalau tidak sedang dibutuhkan terus dia konsentrasinya ke sana, bahkan kadang menyepelekan berani sama guru hanya karena dia mengetahui itu HP-nya itu benar-benar kita tuh kadang apa ya eh, prihatin prihatin aja sebetulnya. Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang dilakukan mereka, mencoba menelepon, mengingatkan, tapi kalau selebihnya mereka tidak mendengarkan atau justru mengabaikan, kita ya cuma bisanya dia. prihatin. Iya. Dan semoga ya kamu nanti selamat untuk kedepannya dari tuntutan apa dunia mereka di dunia nyata berikutnya. Ya, jadi kayak gimana ya, mau ditegur juga nanti anaknya gitu. Kalau itu Ya, sangat
Ya, Sementara kita saat ini harus banyak menghindari kesalahpahaman dengan siswa itu tadi. iya. Eh, pastinya banyak dong Bu momen-momen yang dilakukan Bu Ria bareng sama anak-anak waktu di kelas mungkin. Boleh dong Bu cerita sedikit aja momen spesial yang Bu Ria dulu nih, Bu Ria alami. Ini momen yang membuat saya itu terkesan banget sama anak-anak, bahkan eh, tidak mau berkepanjangan untuk tidak bertemu itu kalau apa ya mereka itu menunjukkan rasa justru itu terasa manjanya ke kita ya jadi dari kedekatan hati antara siswa dengan Dengan guru, ya ya. lebih buat saya itu tidak mau lama-lama untuk tidak ketemu sama mereka dan saat-saat seperti itu yang benar-benar membuat apa ya hidup di hari-hari ini terasa hidup sekali gitu. Jadi berwarna Iya, karena berwarna. bertemunya. Makna hidup saya tuh ada di mereka gitu loh. Jadi kalau ketemu yang apa ya cuek itu ya kita tetap mengadakan pendekatan sama mereka. Saya ada pas ini ada kalau mereka mau terbuka ya kita saling sharing aja seperti itu. Wah, Coba jadi kadang justru di pembelajaran itu sedikit yang saya sampaikan, tapi saya terkadang membuka sharing kepada mereka, kaitannya membuka hati mereka untuk kedua orang tuanya. Jadi agar tidak menyia-nyiakan apa yang difasilitaskan oleh mereka untuk masa depan mereka. ya, aduh, saya jadi terharu. Ya, kalau Bu Dewi sendiri Bu, apa nih momen spesialnya? Momen spesial itu bila anak-anak mau terbuka ya dengan kita sehingga mengurangi kenakalan mereka ya. Yang kedua itu sangat bahagia sekali apabila anak-anak itu bisa berhasil. Misalkan dalam kelas ulangan dapat 100, anak-anak gembira itu juga ikut gembira. Bimbing anak lomba, dia dapat juara tuh, saya juga ikut, sudah gembiranya luar biasa. Bu Dewi pernah Bu ngapa ngantar muridnya Bu Dewi sampai juara di bidang IPS itu? Sering, Sering, ya, ya. sering. Juga Lomba sampai maju, sampai maju ke Jawa Timur. Terus masuk Bu Dewi juga pernah ikut Olimpiade Guru mewakili Nganjuk maju ke Jawa Timur. Iya. Ya, semoga mereka ingat terus jasa Bu Dewi dan Bu Ria ini. Iya. Ya, amin, amin, amin. Fisiknya mereka di jalan menyapa, mengingatkan, karena terkadang setiap tahun si menggali hati mereka. Saya aduh, itu bersama. Iya. Nah, coba kalau ketemu kakak itu sih dia ada pasti cerita tentang itu. Iya. eh Bu Ria sama Bu Dewi kegiatannya setelah tidak menjadi guru nih Bu, kalau boleh tahu. Saya Ya, Bu Dewi dulu. saya itu mengisi hari-hari Murna Tugas ini satu dengan eh, menjaga kesehatan jasmani dan rohani ya, ya olahraga, ya rekreasi, ya berkunjung ke cucu-cucu, tapi yang paling utama meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Bu Rian sama. Wah, kita selalu mendapatkan melakukan kebaikan dimanapun berada yang sebatas kita mampu ya jadi paling tidak kita tetap menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. selalu melakukan kebaikan di setiap harinya paling tidak kita itu urusan dunia diminta udah selesai berarti arahnya kita menuju ke dunia akhirnya paling tidak kita juga harus berhasil. Ya, tinggal menikmati aja ya Bu ya. Sudah susah-susah lala sekarang tinggal enjoy aja di bawah happy gitu ya. Ya. Oh iya nih Bu Dewi sama Bu Ria ada pertanyaan dari sobat postik di luar atau dari anak-anak SMP 3 yang maaf maksudnya dari anak-anak SMP 3 nih. Bu Dewi, Bu Ria mungkin Pertanyaan ya cintanya ya ini. iya
Nih, Bu Dewi dengan Bu Ria. Ambil Bu satu-satu. Apa Bu isinya? Bisa Bu, boleh tolong dibacakan? Saya, oke. Ya, Apa yang memotivasi Bu Dewi menjadi guru? Jenenge ya. Coba kuliah nih. Masya Allah. dari siapa dulu nih, Bu Ria atau Bu Dewi dulu? Mbak, jadi Ya, Bu Dewi dulu. Kalau saya yang motivasi saya menjadi guru itu terus terang orang tua saya, ya. Itu tadi sudah saya katakan, kenapa harus jadi kok menjadi guru ya? Karena bapak saya menyuruh saya untuk menjadi guru. Dan ternyata setelah ditekuni memang jadi guru itu luar biasa, ya. Tidak, guru itu orang biasa tapi menjadikan orang luar biasa. Gitu. Ya. Kalau Bu Ria sendiri nih, pertanyaan yang saya terima, apa tantangan terbesar yang Mulia hadapi dalam mengajar? Ya. Tantangan terbesar saya mengakui di sini tuh lebih pintar muridnya daripada saya. apalagi era teknologi ini ya Bu ya. Iya. Terampilnya mereka mau mengasah dirinya untuk bisa menyelesaikan apa yang dibebankan Mulia itu dengan sebaik-baiknya. Saya akui luar biasa anak-anak. Sampai 3 luar biasa. Dan sementara saya ya menggiring mereka saja, angon aja. Ya, jadi untuk keterampilan dari anak-anak itu luar biasa, luar biasa. Saya hanya bilang seperti ini, mengarahkan seperti ini, tapi yang diberikan anak lebih dari apa yang saya sampaikan. Iya. Gitu, ya. Oh iya, saya sampai lupa mengenalkan. Sobat Plastik, Bu Ria ini adalah guru seni budaya di Iya. SMP Negeri 3 Nganjuk ya, Bu. Iya. Dan kalau Bu Dewi sendiri nih guru ilmu pengetahuan sosial atau bisa dibilang IPS. Oh iya, Sekarang tapi sekarang. macam-macam ngajarnya. Iya, Bu. Apa tuh, Bu, kalau boleh tahu? Pertama masuk sini itu saya ngajar olahraga kesehatan. Kesehatan. Kemudian bahasa Jawa. Kemudian lagi tata boga. Dulu ada mata pelajaran tata boga masa itu. Kemudian PSPB. Terakhir saya terakhir itu IPS itu terakhir. Jadi komplit ya. Apakah saya keberatan? Enggak, karena saya begitu lulus dari IKIP Malang waktu itu, pesan rektornya begini, kalau Anda ditempatkan dimanapun berada, disuruh ngajar apapun, harus bisa, harus mau belajar. Alhamdulillah, akhirnya bisa. Dan banyak untungnya bagi saya ya. Ngajar bahasa Jawa, akhirnya saya kan harus belajar. Untungnya banyak, saya bisa berbahasa yang benar, bisa mengajarkan anak saya menggunakan bahasa Jawa dengan baik, terus memasak, menyalurkan hobi tata boga itu. Kemudian PSPB masih ada hubungannya dengan IPS, ya. Kemudian baru terakhir IPS. Kok bisa, Bu? Kok bisa? Maksudnya kok bisa ganti-ganti gitu? Ya karena kan gurunya waktu itu kan terbatas. Jadi misalkan nggak ada bahasa Jawa, Mana yang nggak khusus ngajar bahasa Jawa. mana yang ada jaminan Belajar. Oh iya. Boleh Bu ambil satu lagi mungkin? Buat Bu Dewi atau Masih. oh iya, ambil lagi aja Bu. Kalau bunganya ini untuk ya. Oh. bisa saja. Ya, boleh Bu, boleh. Sebelum mengajar di SMP 3 Nganji lagi. Saya ulangi, Mbak. Ya. Sebelum mengajar di SMP 3 Nganji, sebelumnya ibu guru mengajar di mana sih? Boleh langsung saya jawab? Boleh. Saya diangkat jadi guru tahun 1989.
pengangkatan pertama di SMP Negeri 1 Rejoso. Suka duka perjalanan untuk menjalani tugas tersebut luar biasa. Jadi mogok di jalan, motornya nuntun, itu udah hal biasa. Sampai dengan 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1992, saya hijrah ke SMP Negeri 3 Nganjuk ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau total menjalani sebagai guru itu 36 tahun, yang 2 tahun di Rejoso 1, yang 34 tahun di sini, SMP. Jadi menganggap di sini tuh keluarga ya SMP Negeri 3, rumah ya SMP Negeri 3 Nganjuk. Jadi saya cinta mati lah sama SMP Negeri 3 Nganjuk. Saya jadi terharu. Pastinya ada dong perbedaan di antara murid-murid SMP 1 Rejoso sama SMP 3 itu kalau boleh tahu. Tetap ada, di sana kan daerah pinggiran. Segala halnya tetap kurang dibandingkan sama SMP Negeri 3 Nganjuk yang kota di wawasan maupun pemahaman ya itu dan fasilitas yang mereka miliki. Ya. Dan selebihnya tidak begitu bisa menyimpulkan karena memang di sana cuma 2 tahun. Dan di sini saya mengalami semuanya. Ya. Dari suka dukanya di SMP Negeri 3. Cinta-nyati. Ya, jadi tenaga sudah. Bu Dewi ini, Bu Dewi gimana Bu? Pertanyaannya, apa pesan dan kesan Bu Dewi saat mengajarkan ilmu pengetahuan sosial di SMP Negeri 3 Nganjuk? Untuk pesan dulu ya. Ya. Pesan saya karena ilmu pengetahuan sosial itu yang selalu berkembang. Bukan seperti ilmu pasti ya, yang berkembang setiap tahun berkembang, bahkan setiap saat. Sekarang bilang A, besok akan berubah. Nah, untuk itu, untuk anak-anak yang ingin memahami pelajaran ilmu IPS itu, saran saya adalah lebih banyak membaca. Jangan bilang saya sudah membaca WhatsApp, bukan ya, membaca buku dengan banyak membaca. Itu biar kalian wawasannya luas ya, karena ilmu IPS kan tidak berhenti, terus berkembang setiap saat. Kemudian kesan saya banyak sekali untuk mengajar IPS ya. Mata pelajaran IPS itu yang semula saya tidak suka menjadi suka. Kemudian saya tidak ingin anak-anak nggak suka ilmu IPS ya, sehingga saya ingin anak-anak itu menyukai IPS, jangan pernah sekalipun membenci gurunya ya, apapun. Karena kalau kita membenci gurunya, otomatis itu nggak bisa kita menerima pembelajarannya. Nah, itu. Terus kemudian anak-anak SMP 3 itu luar biasa. Kalau diberi tugas itu Lebih dari ekspektasi ya. Apa yang saya pikirkan, ternyata anak-anak itu lebih pintar, lebih luar biasa. Ya Pak Awan ya. Luar biasa. Lebih pintar muridnya dari gurunya. Contohnya saya membimbing anak lomba, saya itu cuma ngasih silabus. Habis itu silakan ada itu saya kasihkan, terus mana yang perlu ditanya. Dia berkembang dengan sendirinya, luar biasa. Ya. Oh iya nih Bu. Bu Dewi sama Bu Ria sudah lihat belum yang di depan di samping joglo ada lukisannya Bu Dewi dengan Bu Ria? Sudah lihat belum Bu? Di papan. Di samping Belum. Wah, itu karya dari anak SMP Negeri 3 Nganjuk. Iya, boleh beri tepuk tangannya dulu. Nanti habis dari sini bisa dilihat Bu, itu karyanya dari anak SMP 3 Nganjuk buat Ibu Ria dan Ibu Dewi. Dan anak-anak itu yang menghargai, terutama jadi saya setiap tahunnya, bahkan tidak lebaran, suka-suka dia tuh mengunjungi ke rumah. Kadang datang malam, sore, pagi. Ada Masih mengunjungi ke rumah. Ya. yang sudah punya anak juga. Ada.
berapa tahun tak duduk Itu yang harum saya dan seluruh ya. Tapi yang sudah lama itu kadang saat anak bojone diajak sama teman Iya, Bu Ria itu dengan Bu Dewi pastinya orang sosok yang berharga buat merekanya. Iya. dia melihat posisi baik dari keburukan kami ke jalan kami mereka itu Sukses di masa depan. ya. Cuma itu aja, misalnya kita perlu dibantu kita selalu disiplin. karena kita biar jadi Ya. Nah nih, pertanyaan terakhir buat Bu Ria dan Bu Dewi. Pesannya untuk SMP Negeri 3 Nganjuk nih Bu, dari Bu Ria dulu aja wes, Bu Ria. Ya, terutama di sini saya sampaikan buat siswanya dulu ya. Kalian harus tetap semangat. Bahwasanya hidup itu tidak mudah. Apa yang sekarang kalian boleh gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Fasilitas orang tua diberikan dengan segala upaya, daya upaya mereka ingin anak-anaknya ke depannya nanti sukses. Dan masa kalian itu beda dengan masa Furia Bu Dewi untuk menjemput masa depan, menjalani masa depan. Jadi sikapi semua hal dengan baik, terutama kalian tetap semangat, utamakan untuk belajar. Belajar itu teramat penting banget untuk ke depan kalian, untuk menempatkan kalian nanti di posisi mana kalian di saatnya kalian dibutuhkan di tengah masyarakat. Dan SMP 3 sendiri yang sudah kita akui pun tidak, itu jayanya luar biasa. Beban kalian membawa alma mater kita dari SMP 3 harus dijaga kejayaannya. Jadi itu dibangun sama SMP 3 dengan tidak mudah. Sampai dengan saat ini mampu bertahan, maka kalian baik yang sudah mantap maupun yang sedang menjalani di sini tetap harus menjaganya dengan teramat sangat, jangan sampai kita terjeber menjadi runtuh. Demikian juga saya juga menyampaikan untuk Bapak Ibu guru, semangat panjang, semangat luar biasa. Saya akui itu. Semangat Bapak Ibu guru SMP 3 itu luar biasa. Kita ibaratnya sudah tahu kewajiban kita masing-masing, harus bagaimana untuk anak-anak. Panjenengan guru SMP 3 itu orang yang hebat ada di sini. Tidak hebat masuk sini menjadi hebat. Itu karena memang semuanya saling mendukung, bersama teman, dan karakter dari Bapak Ibu sendiri memang sudah luar biasa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk teman kerja saya. Semoga panjenengan semua, baik Bapak Ibu maupun karyawan maupun anak-anak, semuanya membawa kesuksesan di dunianya masing-masing, dan jangan lupa tetap menjadi walaupun kami hanya berupa mantan. Betul. Iya, kalau Bu Dewi. saya titip pesan untuk semua ya, semua warga. Saya di sini tuh sejak tahun 1985, dari SMP 3 belum dilirik orang sama sekali, sampai alhamdulillah sekarang luar biasa ya. Tolong dijaga SMP 3 ini, dijaga, dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar kalian nanti kalau lulus saya bangga menjadi alumni SMP 3. Ya, saya jadi ikut terharu. Ya, sudah kita akhiri. Oke, Sobat Plastik, kita akhiri saja podcast pada kali ini dan ada tambahan lagi nih, Bu.
Bu Dewi dan Bu Wuria sudah mengabdi selama bertahun-tahun, pasti ada siswa yang paling dikenang, mungkin dari prestasi ataupun keunikan. Boleh disebutkan 5 saja Bu siswa yang diingat dan apa keunikan siswa tersebut dari Bu Dewi dulu nih, Bu Wuria masih. Oke, eh, kalau di sini itu kalau yang berprestasi ya banyak banyak. Yang saya yang saya ingat itu karena dulu saya wali kelasnya itu ada Elisa Stefani. Itu luar biasa bakatnya. Kalau dulu ada namanya siswa prestasi, dia tuh mampu semua pelajaran gitu ya. Kemudian eh, lagi apa yang juara-juara itu ya banyak, tapi perlu disebutkan satu persatu. Boleh kalau Oke. Bu Dewi masih ingat. Ya, heeh. Ada yang siapa itu? Kalau Ivon Yosi itu kan di bidang model. Kebetulan saya kenal dia itu karena kebetulan anaknya teman saya, jadi tahu. Tapi dia suka menari, suka model. Kemudian ada lagi eh Septian yang rumahnya. Pertama kali SMP 3 ikut Olimpiade IPS. Jadi pertama kali ada Olimpiade IPS itu, anaknya itu maunya nari, gitu. Tapi hampir bersamaan dengan Olimpiade IPS kan FRS 2, itu ya SN sama OSN. Dia bingung maunya ikut apa. Saya suka nari, tapi saya nggak enak sama Bu Dewi, gitu katanya. Nah, itu pertama kali ikut dan peringkat 6 baru itu pertama ikut peringkat 6 selebihnya ada Fitra yang kedokteran Universitas Jember itu juga olimpiadanya IPS tapi masuk SMA-nya IPA. Terus Dania Laili itu juga olimpiadanya IPS, di sananya masuknya IPA. Yang sangat berkesan itu namanya Galut Bekti itu. Dari SMP 3 sini dia itu kalau ada olimpiade di sekolah-sekolah itu kan saya suruh ikut terus. Ikut anaknya pinter luar biasa. Eh, kalau nggak satu dua itu. Ya. Terus ibu apa itu OSN IPS dia itu nggak dapat juara. Jadi urutan ke-6 kalau nggak salah. Terus dia bilang, saya mau balas dendam, Bu. Maksudmu piye? Iya, saya nanti balas dendam. Oke, masuk SMA, di SMA 2 itu dia nggak mengambil apa-apa, ambil jurusan IPS. Kemudian baru kelas 1 dia, kelas 1 itu kelas berapa, Bu? Kelas 10 ya. Kelas 10 dia ikut olimpiade dan menang dari SMA 2 itu di Nganjuk menang masuk Jawa Timur, kemudian maju ke tingkat nasional. Itu balas dendamnya dia yang sangat berkesan untuk saya karena dia terkalahkan oleh sekolah pinggiran pinggir sekali. Pinggir sekali. Itu dia masa SMP 3 kalah dengan sana. Dia tuh seperti itu. Kemudian kalau yang sangat berkesan dan lucu, saya punya murid itu anaknya bisa masuk sini nggak bisa baca tulis. Nah, terus teman-temannya kan manggilnya kalau ulangan dibagi apa saya ajak mencocokkan itu rebutan ngambil punya dia. Karena apa? Begitu diterima semua dicoretin. Salah semua. Karena nggak bisa nulis. Nulisnya konsonan double-double gitu. Sanana, banana, apa itu gitu. Itu yang sangat berkesan. Terus saya panggil orang tuanya, putra Ibu mohon diikutkan les baca tulis Bu. Kalau nanti di SMP nggak bisa baca tulis kan kasihan. Dengan PD-nya dia itu juga ikut les. Tapi setelah saya tanya kamu les apa nak? Fisika Bu. Oh, ternyata les baca tulis. Itu. Gitu. Ya, mungkin ada lagi Bu. Sudah. Sudah, kalau Bu Wuria nih. Saya tidak bisa menyebutkan nama dari para mantan anak saya, tapi juga ada yang masih saya ingat, Iki yang mumpuni, Hasan, Ardi, yang sekarang mereka jadi pejabat di Nganjuk sini juga dan alhamdulillah setiap ketemu dengan saya pun mereka tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pejabat tapi tetap memeluk sebagai siswa dengan murid dan di setiap tingkatan tahun itu
saya banyak yang dekat sama mereka, cuma kurang mampu mengingat, tapi kalau ketemu, sering ketemu, iya. Dan saat itu juga jadi ingat namanya. Termasuk saat ini yang hadir, Mas Alan, itu juga mantan murid kesayangan juga. Dan di luar sana masih banyak yang saya sayangi dan mereka juga masih menyayangi kami sebagai mantan gurunya. Itu udah luar biasa. Dia cara menghargai kita, menempatkan kita di luar sana, jadi tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pejabat, tapi tetap dia menempatkan dirinya sebagai mantan siswanya. Itu Sudah? sudah ya. Nah, Sobat Postik, panjang sekali perjalanan Ibu Wuria dan Bu Dewi sampai detik ini dan semoga apa yang disampaikan kedua guru hebat ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Nah, saya akhiri podcast pada kali ini. Sampai jumpa pada podcast-podcast SMP Negeri 3 berikutnya. Boleh Bu Dewi, Bu Wuria, say hi dulu pada Sobat Postik. Mohon pamit, tetap semangat kami untuk terus bisa kayak Amin. selepas dari SMP Negeri 3. Ya, Sobat Pasti kita doakan semuanya Ibu Dewi dan Bu Wuria semoga sehat walafiat dan mungkin bisa berkunjung ke SMP Negeri 3 Nganjuk lagi. Oke, sekian Sobat Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.